Pernah kebayang nggak ada satu kota yang namanya ganti sampai 4 kali? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sejarahnya. Dari sebuah pelabuhan kuno, jadi pusat dagang dunia, sampai jadi megapolitan yang katanya terancam tenggelam. Ini dia kisah Jakarta, kota yang sepertinya selalu menemukan cara buat lahir kembali. Jadi gimana ceritanya satu kota bisa punya 4 nama? Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, terus Jakarta. Setiap nama ini bukan sekedar label loh. Tiap nama itu mewakili satu babak baru, satu identitas baru, yang seringkali lahir dari konflik dan kekerasan. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat memahami lebih dari 400 tahun sejarah Jakarta. Kita akan lihat 5 babak penting, mulai dari kelahiran Batavia yang brutal sampai perjuangan tanpa henti melawan air yang masih kita rasakan sampai sekarang. Siap? Mari kita mulai. Babak pertama kita mulai dari momen paling krusial. Sebuah transisi yang penuh darah, di mana sebuah kota pelabuhan di Tanah Jawa diubah paksa menjadi markas besar sebuah imperium dagang global. Coba deh lihat seberapa cepat dan brutalnya perubahan ini. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, kota bernama Jayakarta itu benar-benar diratakan dengan tanah, lenyap. Lalu, dari puing-puingnya, lahirlah Batavia. Jadi fondasi kota ini, dibangun di atas penaklukan, sebuah awal yang kelam. Oke, setelah Batavia berdiri, Belanda nggak cuma bangun gedung dan tembok, mereka lebih cerdik dari itu. Mereka merancang sebuah tatanan masyarakat di mana setiap jengkal jalanan, setiap kanal, jadi alat buat mempertahankan kekuasaan mereka. Angka-angka ini, ini nunjukin segalanya. Orang Belanda itu cuma 7% dari populasi, kecil banget kan? Tapi mereka yang pegang kendali penuh atas puluhan ribu orang lain dari berbagai etnis yang hampir separuhnya adalah budak. Sadar posisi mereka minoritas, satu-satunya cara bertahan hidup, dengan kontrol yang super ketat. Kutipan ini benar-benar mengungkap strategi Belanda. Maksudnya gini, mereka pakai tata kota dan arsitektur buat menciptakan kelas-kelas sosial. Tujuannya, biar pembagian status sosial itu kelihatan alami, kayak takdir gitu. Padahal semuanya itu rekayasa. Jadi bisa kita lihat ya, semua elemen desain Batavia, mulai dari kanal yang sengaja nggak dikasih jembatan, tembok kota yang tinggi, sampai kampung-kampung etnis, semua punya satu tujuan. Pecah belah dan kuasai. Ini adalah kota yang dari awal DNA-nya itu segregasi. Batavia ini sempat dijuluki permata dari timur. Kedengarannya hebat ya? Tapi ternyata, desain kota ala Belanda ini punya satu cacat yang fatal. Cacat yang akhirnya bikin penghuninya sendiri kabur dari kota itu. Nah, perbandingan ini jelas banget nunjukin kenapa pusat kota akhirnya pindah ke selatan. Desain asli Belanda dengan kanal-kanal tropisnya itu justru jadi sarang nyamuk dan penyakit mematikan. Makanya pemerintah kolonial terpaksa pindah, meninggalkan kota tua dan cari dataran yang lebih tinggi dan sehat. Dan disinilah letak kesalahan fatal mereka. Mereka terlalu pede memaksakan desain kota Eropa ke lingkungan tropis tanpa mikirin konsekuensinya. Kanal yang di Belanda mungkin indah, di Batavia malah jadi sumber wabah malaria dan kolera. Sebuah kesalahan desain yang dampaknya, seperti yang nanti kita lihat, masih terasa sampai detik ini. Masuk abad ke-20, arus sejarah berubah total. Ada perang dunia, ada revolusi, semua ini mendorong kota ini menuju penemuan kembali identitasnya yang terakhir. Dan bisa dibilang, yang paling penting. Cuma dalam rentang 7 tahun yang super bergejolak, kekuasaan kolonial yang udah bercokor selama 320 tahun, akhirnya tumbang. Nama Batavia, yang jadi simbol penindasan itu, akhirnya dikubur dalam-dalam. Dan lahirlah Jakarta, sebagai jantung dari sebuah bangsa yang baru merdeka. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Walaupun nama dan penguasanya udah ganti, ada satu warisan dari era Batavia yang terus jadi PR besar buat kota ini sampai sekarang. Apa itu? Air. Jadi gini, banjir di Jakarta itu bukan masalah kemarin sore loh. Catatan sejarah bilang, banjir besar pertama itu terjadi tahun 1621. Itu cuma 2 tahun setelah Batavia berdiri. Ini bukti bahwa, dari awal banget, kota ini memang dibangun di atas geografi yang sangat-sangat rentan. Masalah banjir hari ini tuh kayak akumulasi dosa masa lalu yang ditambahin sama tantangan zaman sekarang. Ada faktor geografis dari sananya, ditambah urbanisasi yang gila-gilaan, tanah yang terus turun, plus perubahan iklim. Kombinasi maut yang bikin kota ini makin rapuh. Coba bayangkan angka ini baik-baik. Di beberapa wilayah, daratan Jakarta itu amblas sampai 20 cm setiap tahun. Itu salah satu laju penurunan tanah tercepat di dunia. Kota ini secara harfiah sedang tenggelam. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan ini. Dulu, Batavia dibangun dengan ambisi untuk menaklukkan air, tapi gagal. Sekarang, setelah berabad-abad, pertanyaannya masih sama.
bisakah Jakarta dengan segala teknologinya akhirnya memenangkan pertempuran abadi melawan air ini? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita menelusuri ragam wajah Jakarta. Kami berusaha menyajikan sejarah kota ini dengan cara yang menarik, informatif dan tentunya sesuai fakta. Semua sumber yang kami pakai bisa Anda lihat di layar. Sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya.